Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami ingin menjelaskan materi matematika tentang statistika. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Denisana dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Siti Lila Gentia, kapten panggil Mulia dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Cesaria Kostora dari absen 15. Perkenalkan, saya Azara Asmita dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Nesya Azara Nurifanta dari absen 12. Perkenalkan, nama aku Tira Badani dari absen 35. Mari kita simak videonya. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, menyusun, menganalisis, dan mempresentasikan data. Lalu, apa perbedaan statistika dan statistik? Kalau statistika adalah proses dan statis adalah hasil dari itu semua. Pengertian data. Nah, apa sih itu data? Jadi, data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu ada data kualitatif. Jadi data kualitatif merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Nah, yang kedua yaitu ada data kuantitatif. Jadi kalau data kuantitatif ini merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Oke, di sini aku mau menjelaskan tentang jenis-jenis data berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama ada data tunggal. Data tunggal yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Yang kedua ada data kelompok yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Selanjutnya ada penyajian datanya, yaitu yang pertama ada diagram garis, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram lingkaran, yang keempat piktogram, dan yang terakhir ada tabel. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal representatif yang menunjukkan pusat atau pusat distribusi dari sekumpulan data. Tujuannya adalah menyederhanakan data yang besar menjadi satu nilai yang mewakili karakteristik seluruh data. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Nah, untuk rumus Mean adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 dan sebagainya ditambah Xn per N. Nah, untuk keterangan, X bar sama dengan Mean, Xn sama dengan data ke N, N sama dengan banyaknya data. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya itu ada median. Median itu adalah data tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median sendiri, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, teman-teman. Nah, median itu terbagi menjadi dua, ada data tunggal dan ada data kelompok. Untuk data tunggal sendiri, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data ganjil. Data ganjil itu, jika banyaknya data ganjil, maka akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke. Rumus itu adalah N plus 1 dibagi 2. Nah, yang kedua itu ada data genap, yaitu jika banyaknya data genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dan dua data yaitu data ke N dibagi 2 atau N plus 1 dibagi 2. Nah, median sendiri juga memiliki data kelompok. Rumusnya yaitu, nih teman-teman, seperti ini ya, ME sama dengan TB ditambah hasil dari N dibagi 2 dikurang FK dibagi FME dan dikalikan dengan P. Untuk keterangannya sendiri, ME itu adalah median, TB itu tepi bawah kelas median, batas bawah kelasnya itu biasanya dikurang 0,5, dan N itu jumlah keseluruhan data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME itu frekuensi kelas median, dan P sendiri itu adalah panjang interval kelas. Nah, selanjutnya ada modus nih teman-teman. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak. Dengan kata lain, merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus terbagi menjadi dua. Yang pertama, data yang tidak memiliki modus. Jika dalam sekumpulan data, seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Nah, yang kedua, data yang memiliki banyak modus. Jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Jadi, modusnya tidak tunggal. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu ada ukuran persebaran data. Ukuran persebaran data atau dispersi adalah konsep statistika yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dalam satu set data bervariasi atau tersebar dari nilai pusatnya. Nah, terus ukuran persebaran data ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada jangkauan, lalu yang kedua ada simpangan rata-rata, dan yang ketiga ada simpangan baku. Nah,
Nah teman-teman, yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jangkauan atau range. Ini adalah jangkauan yang benar-benar paling umum teman-teman, untuk menghitung selisih antara nilai terbesar atau X maksimum dan nilai terkecil atau X minimum dalam seluruh kumpulan data. Untuk rumusnya sendiri yaitu R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah teman-teman, yang kedua itu ada jangkauan antar kuartil atau interkuartil range atau hamparan. Jangkauan ini untuk mengukur penyebaran di area 50% dan data bagian tengah, karena hanya fokus di tengah dan angka ini lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh nilai yang terlalu ekstrim atau pencilan. Untuk rumusnya sendiri yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Ini merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah teman-teman. Yang ketiga itu ada jangkauan semi interkuartil atau simpanan kuartil. Nah, jangkauan ini adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Biasanya digunakan untuk melihat beberapa jauh rata-rata penyimpangan data dari median. Untuk rumusnya sendiri yaitu QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Gitu teman-teman. Simpangan rata-rata. Yang pertama yaitu ada data tunggal. Jadi rumus dari data tunggal yaitu SR sama dengan sigma N I sama dengan I dalam kurung XI min X bar per N. Itu rumusnya ya. Lalu penjelasannya itu SR itu simpanan rata-rata, XI data ke I, X bar itu rata-rata atau mean, N itu banyaknya data, dan yang terakhir XI min X bar itu nilai mutlak selisih data dengan rata-rata atau selalu positif. Selanjutnya yaitu ada data berkelompok. Selanjutnya rumus dari data berkelompok yaitu SR sama dengan sigma K I sama dengan I FI dalam kurung XI min X bar per XK I sama dengan I FI. Lalu penjelasannya, FI itu frekuensi kelas ke I, XI itu nilai tengah kelas ke I, X bar rata-rata hitung data kelompok, dan sigma FI itu total seluruh frekuensi atau N. Selanjutnya yaitu ada simpangan baku. Jadi rumus dari simpangan baku adalah yang pertama kita masuk ke data tunggal. Nah, rumus dari data tunggal yaitu S sama dengan akar sigma NI sama dengan I dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per N. Lalu penjelasannya yaitu S itu simpangan baku, XI itu nilai data ke I, X bar itu rata-rata atau mean, dan N banyaknya data. Selanjutnya kita masuk ke rumus data berkelompok. Rumus data berkelompok itu S sama dengan akar sigma NI sama dengan I, FI dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per sigma NI sama dengan I, FI. Lalu penjelasannya itu ada S itu simpangan baku atau standard deviation, FI itu frekuensi kelas ke I, XI itu nilai tengah kelas ke I, X bar itu rata-rata atau mean, data kelompok, dan yang terakhir yaitu ada sigma FI, yaitu jumlah total frekuensi atau data N. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau memberikan contoh soal dari materi mean. Jadi di sini ada satu soal contoh dari mean. Contohnya yaitu tabel berikut menyajikan data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12. Ini tabelnya, ini nilai sama frekuensinya. Nah, terus pertanyaannya, rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas tersebut adalah, nah berarti di sini kita disuruh nyari rata-rata dari nilai ulangan bahasa Indonesia siswa-siswi tersebut. Jadi pertama-tama yaitu kita cari rumus ya. Rumus rata-ratanya yaitu sigma XI FI dibagi sigma FI. Nanti kita pakainya rumus ini. Nah, sigma itu artinya jumlah, XI itu titik tengah, FI itu frekuensinya. Nah, habis itu sekarang kita jumlahin ini ya. Jadi caranya yaitu 40 ditambah 44 sama dengan berapa? Habis itu dibagi 2. Nah, kita taruh sini, kita taruh sini. Habis itu yang ini juga sama, 45 ditambah 49 dibagi 2 lagi hasilnya. Terus ini 50 ditambah 54 dibagi 2, terus hasilnya. Habis itu 55 tambah 59 dibagi 2, terus hasilnya. 60 tambah 64 dibagi 2, terus hasilnya. Pokoknya sampai selesai kayak gitu ya teman-teman. Nah, habis itu kalau misalkan XI-nya udah dicari, sekarang kita cari XI-nya. Nah, kalau misalkan yang ini tuh jadi si nilai yang ini dikalikan sama yang ini. Jadi 42 dikali 2 sama dengan berapa? Nanti hasilnya ditaruh sini. Jadi 42 dikali 2 yaitu 84. 47 dikali 8 376. 52 dikali 15 780.
Terus 57 dikali 10 sama dengan 570. 62 dikali 5, 310. 67 dikali 10, 670. Nah, pokoknya sampai akhir kayak gitu ya. Jadi nilai yang ini dikalikan sama nilai yang ini, terus kita taruh hasilnya di sini. Habis itu sekarang kita harus jumlahin semuanya ini. Jadi 384 tambah 376, pokoknya ini semuanya ditambah. Terus kalau misalkan udah ditambah semua, terus udah ada hasilnya kita taruh di sini. Jadi hasilnya itu 2790. Ini hasil dari ini semuanya ditambah. Nah, kalau misalkan yang ini udah, sekarang kita jumlahin yang ini semuanya nih. Ini semuanya dijumlahin. Jadi hasilnya 50. Terus habis itu, sekarang kita masuk ke rumus yang tadi, yang rumusnya kita jumlahin di samping ya. Jadi ini, tadi rumusnya kan ini sigma xi dikali fi, terus dibagi ini sigma fi. Terus habis itu berarti yang ini tuh yang sigma xi itu yang hasil dari ini yang tadi yang 2710. Jadi kita taruh di sini. Terus habis itu dibagi sama sigma fi. Nah, sigma fi itu yang ini yang 50 itu. Berarti 2790 dibagi sama 50. Terus habis itu berarti ini dibagi ya, terus hasilnya berarti 55,8. 55,8. Terus kita cari dari sini ada tanggal 55,8. Nah, ada kan kita nemu 55,8, terus kita silang. Udah deh, cara pengerjaannya kayak gitu ya. Pokoknya yang penting tuh kita harus tahu rumus dari si yang ini. Oke, makasih, dadah. Selamat teman-teman, saya Cynthia. Di sini saya akan menjawab soal dari materi modus. Soalnya adalah modus dari data parameter di atas adalah berarti di sini yang dicari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai frekuensinya terbesar. Berarti di sini ada modus. Oke, jadi kita harus dulu ya, terus pertama kita mencari PD dulu. PD adalah tepi bawah biasanya itu dipatokan dengan batas bawah. Jadi batas bawah dikurang 0,5. Jadi batas bawahnya di sini adalah 71. Jadi 71 dikurang 0,5. Teman-teman, lalu kita cari D1-nya. D1 adalah nilai frekuensi terbesar dikurangi sama nilai kelas sebelumnya. Jadi 24 dikurang 14. Lalu D2-nya adalah nilai frekuensi terbesar dikurang sama nilai kelas sebelumnya. Itu 19. Jadi 24 dikurang 19 adalah 5. Lalu P. P adalah panjang kelas. Dan jarak dari satu ke satu adalah 10. Jadi 16-nya 10 D harus masuk. Tapi bawahnya tadi adalah 70,5. D1-nya adalah 10. D1 tambah D2. D2-nya tadi 5. Kali panjang kelasnya 10. Lalu kita hitung dulu di dalam kurung. 10 ditambah 15 jadi 10 dikali 15 adalah 0,67. 0,67 dikali 10. Nah, kita hitung dulu kali 0,67 dikali 10 adalah 6,7. Jadi 70,5 ditambah 6,7. Hasilnya 70,5 ditambah 6,7 adalah 77,2. Sekian, terima kasih, bye. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Nah, di sini ada contoh soal nih teman-teman. Contoh soalnya yaitu diberikan data sebagai berikut: 6, 12, 7, 4, 9, 3, 13, 9, 5, 6, dan 11. Di sini kita harus menentukan yang pertama itu kuartil tengah, yang kedua kuartil bawah, yang ketiga kuartil atas, yang keempat jangkauan antar kuartil, dan yang kelima ada simpangan kuartil. Nah, kita di sini akan menyelesaikan soal tersebut teman-teman. Yang pertama, kita harus menurunkan data di sini dari yang terkecil dan terbesar.
setelah diurutkan dari yang data terkecil hingga yang terbesar, yang kedua kita harus menentukan banyaknya data yang ada pada angka ini. Banyaknya data yaitu berjumlah 11. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama yaitu kuartil tengah. Untuk soal yang pertama ini kita akan menggunakan rumus yang ini teman-teman. Di sini kita masukkan n yaitu jumlah data. Nah, di sini kita mendapatkan x ke-6 atau jumlah data ke-6. Jumlah data ke-6 yaitu adalah 15356. Nah, jadi yang ini adalah x2-nya teman-teman. Soal nomor 1 terselesaikan. Selanjutnya ke kuartil bawah. Cara menentukan kuartil bawahnya ini kan dibagi dua. Nah, ini ada 5 angka. Kita harus mencari nilai yang tengahnya. Nilai tengahnya yaitu adalah 5. Dan ini adalah Q1. Di sini Q1 bisa dengan 5. Dan itu pula untuk kuartil atas. Di sini Q3-nya berarti adalah 11. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang jangkauan antar kuartil. Nah, soal yang keempat ini kita akan menggunakan rumus yang ini. Maka hasilnya adalah 6. Untuk soal yang kelima yaitu simpulan kuartil kita akan menggunakan rumus ini. Q3 ditambah Q1 itu adalah 6 sama itu dengan QR. Oke, segitu saja penjelasan dari saya mengenai materi kuartil data tunggal. Terima kasih. Akan teman-teman selanjutnya, ini ada soal dari UTBK. Soalnya itu adalah berapakah kuartil atas atau Q3 dari data berikut. Teman-teman ini juga datanya sama ada data frekuensi juga, dan sini juga ada frekuensi. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus pahami teman-teman apa aja nih tapi. Yang pertama, kita harus tahu dulu jumlah dari frekuensinya atau sigma f atau n itu sama dengan jumlah dari frekuensinya yang sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 22 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 5. Nah, itu menghasilkan 100. Untuk selanjutnya, karena kita di sini mencari kuartil atas atau Q3, maka kita harus mengkalikan dengan 3/4 bagian. 3/4 dikali dengan sigma f atau n ya. Maka 3/4 dikali n itu adalah 100. Maka hasilnya adalah 75. Nah, kita kan udah tahu teman-teman dengan 75. Lalu dari 75 ini kita cari dari jumlah data frekuensinya, di mana yang berada pada jumlah 75. 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 22 hasilnya itu adalah 40 ditambah 30 hasilnya 70. Di sini aja ini udah menghasilkan 70 teman-teman. Sedangkan kita perlu sampai ke 75. Otomatis kita keluar nilai teman-teman. Maka dari itu kita ambil dari data ke 5. Atau 75 ini diambil dari 6 ditambah 12 ditambah 22 ditambah 30 ditambah 5. Nah, data 5 tadi ini terdapat di data nomor 5 ini teman-teman. Maka 15 ini merupakan Q3-nya. Jadi data Q3-nya itu adalah 60 sampai ke 64. Untuk selanjutnya kita cari tepi bawah dari kuartil 3-nya teman-teman atau kuartil atasnya atau PB dari Q3. Nah, kita kan tahu teman-teman tepi bawah dari data Q3 itu adalah 60. Maka 60 dikurang 0,5. Dikurang ya 0,5. Kenapa sih harus dikurang 0,5? Karena agar tepi bawah Q3 dengan tepi bawah sebelumnya itu bersama dan hasil aku juga sama teman-teman. Maka 60 dikurang 0,5 menghasilkan 59,5. Lalu untuk selanjutnya yang kita cari adalah sigma frekuensi kumulatif dari Q3-nya. Nah, sigma frekuensi kumulatif itu merupakan data frekuensi sebelum data Q3-nya. Sebelum data frekuensi Q3-nya. Sedangkan data frekuensi Q3 itu kan dulu pada saat teman. Kalau misalkan frekuensi kumulatif ya berarti sebelumnya teman. Maka 6 ditambah 12 ditambah 22 dan ditambah 30 itu menghasilkan 70. Oke, ini data frekuensi dan Q3-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari sigma frekuensi dari Q3-nya. Nah, sigma frekuensi dari Q3-nya itu adalah kan 15 ya teman-teman. Kita tahu itu. Ini adalah 15. Lalu yang terakhir kita cari adalah C atau panjang kelas. Nah, cara mengetahui panjang kelasnya itu dari sini. Nah, cara kita tahu panjang kelasnya itu adalah dari data dari 40,44 itu ada berapa sih kira-kira? Kita coba benar-benar. Ada 40, maka 1, 40
2, 4, 3, 4, 4. Berarti panjang masa itu adalah 5. Nah teman-teman, kita udah punya datanya nih. Sedangkan yang ditanya itu adalah Q3-nya. Jawab. Kita masukin dulu teman-teman rumusnya, yaitu Q3 sama dengan TB dari Q3 lalu ditambah dengan 3/4N dikurang dengan frekuensi kumulatif dari Q3 lalu dibagi dengan frekuensi Q3-nya dikali dengan C atau panjang masa. Oke, kita masukin teman-teman dari grafiknya. Q3 sama dengan di bawah Q3-nya yaitu 29,5 ditambah 3/4N itu adalah hasilnya 75 dikurang frekuensi kumulatif Q3-nya itu adalah 70 dibagi dengan frekuensi Q3-nya yaitu 15 lalu dikalikan dengan C atau panjang masa yaitu 5. Kita coba teman ya, Q3 sama dengan 59,5 ditambah 75 dikurang 70 itu adalah 5 dibagi 15 dikali dengan 5. Berarti Q3 sama dengan 59,5 di sini teman-teman ditambah 5 dikali 5 itu adalah 25 dibagi 5 dibagi 25 apa? Intinya 59,5 ditambah 25 dibagi 15 itu adalah 1,666666667. Jadi hasilnya adalah 61,17 atau jawabannya adalah A. Nah gitu teman-teman, gampang kan soalnya? Oke, di sini aku mau menjelaskan tentang soal statistika, yaitu pertanyaannya, perhatikan nilai ulangan wahyu berikut. Ada 60, 90, 70, 90, 100, 60, 70, dan 60. Yang ditanya tentukan min-nya. Oke, di sini kita jawab ya. Yang A. Yang ditanya pertama itu min X bar. Kita tulis di sini X bar sama dengan jumlah data bagi banyak data. Banyak data. Nah, jadi semua data ulangan wahyu itu kita jumlahin semua. Saatnya kita hitung 60 ditambah 90 ditambah 70, ditambah 90, ditambah 100, ditambah 60, ditambah 70, ditambah 60 dibagi 8. Karena ini semua total itu ada 8. Kita kita hitung ya. Jadi untuk semuanya ini itu ada 600 dibagi 8 sama dengan hasilnya itu 75. Kita lanjut yang B, yaitu median. Yang median kita harus menentukan mediannya dulu. Kita ambil dari nilai tengah, kita susun dulu datanya. 60 itu ada 3, jadi 60 terus 70, 90-nya ada 2, 100-nya ada 1. Jadi kita hitung dari kiri. Kalau ganjil diambil dari nilai tengah. Kita buletin yang 70 ini. Kita sama dengan di sini. 70 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya tetap 70. Oke, yang terakhir tuh ada modus. Modusnya kita lihat bilangan yang sering muncul. Yang paling banyak muncul tuh kan 60, karena 60 itu ada 3, berarti modusnya tuh adalah 60. Gitu teman-teman, terima kasih penjelasan dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton sekaligus menyimak dari video kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.